Halo Sunset Girls, kembali lagi ketemu dengan saya Ongki Hoyanto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang mengetahui tipe-tipe kawan atau lawan bicara kamu sehingga kamu dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan ada 7 tipe kawan bicara atau lawan bicara kamu yang harus kamu pahami. Tipe yang pertama dari 7 tipe audiens kamu adalah the sheep, domba atau si anak manis. The sheep atau si anak manis adalah tipe kawan bicara di mana kawan bicara tersebut adalah kawan bicara yang paling menyenangkan untuk Anda ajak berkomunikasi. Dia mendengarkan kamu, mengangguk apa yang kamu sampaikan, dan tersenyum melihat apa yang kamu katakan. Namun tantangannya adalah the sheep ini jarang sekali memberikan komentar atau respon terhadap poin-poin yang kamu sampaikan. Oleh karena itu kamu perlu untuk mendorong dengan bertanya kepada the sheep ini 1-2 hal sehingga komunikasi itu menjadi berimbang dan tidak saja datang dari sumber yaitu kamu sebagai komunikator. Intinya kamu membutuhkan sedikit usaha agar the sheep ini mau mengeluarkan suaranya ketika berkomunikasi dengan kamu. Tipe yang kedua dari kawan bicara kamu atau lawan bicara kamu yang harus kamu ketahui adalah hot shoot atau si pembelajar. Hot shoot adalah merupakan kawan bicara yang ideal untuk kamu jumpai karena pengetahuan yang luas, orangnya responsif dan mungkin enak untuk diajak ngobrol. Terkadang dia memberikan 1-2 tanggapan atau 2-3 masukan dari ide gagasan serta poin-poin yang kamu sampaikan. Intinya adalah ketika kamu berbicara dengan hot shoot maka terjadi timbal balik dalam satu komunikasi. Tidak saja kamu yang berbicara, tapi kadang-kadang hot shoot juga memberikan ide pendapat dari apa yang kamu katakan berdasarkan sudut pandang dia. Karena hot shoot adalah orang yang suka maju, mau belajar, maka wawasannya cenderung lebih luas. Sehingga sekali lagi ini merupakan tipe ideal ketika kamu akan berkomunikasi. Tipe yang ketiga dari 7 tipe kawan bicara atau 7 tipe komunikan kamu adalah the clown atau si penghibur. Si penghibur adalah orang yang susah untuk diajak serius ketika kamu berbicara dengannya. Terkadang guyon keluar dari mulutnya, candaan keluar dari bibirnya, dan agak sulit untuk sekali lagi mengajak dia fokus dalam percakapan kamu. Dan saya yakin kamu pasti memiliki teman-teman seperti ini. Cara mengatasinya adalah sampaikan di awal komunikasi bahwa ada hal penting, ada hal serius yang ingin kamu bahas. Dan ketika pembicaraan itu mulai keluar dari relnya, mulai ada candaan di sana, hentikan dia dengan mengatakan, mohon maaf, ini agak serius, jadi tolong diperhatikan. Ini akan membantu the clown untuk diam sejenak dan memperhatikan apa yang kamu akan utarakan atau menjadi fokus kembali kepada komunikasi kamu. Tipe yang berikutnya adalah sniper atau si pengkritik. Ini mungkin saja bukanlah kawan bicara yang ideal. Ini mungkin saja bukanlah kawan bicara yang menyenangkan atau lawan bicara yang menyenangkan bagi kamu. Namun terkadang kamu tidak dapat memilih kawan bicara kamu. Ciri-ciri dari si pengkritik adalah sok tahu atau serba tahu. Kadang-kadang dia memberikan ide, pendapat, dan selalu melihat dari sisinya tanpa terlalu peduli tentang kamu. Cobalah pahami ketika kamu menemukan orang-orang seperti ini, karena mereka bawaannya seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu ketemu dengan si pengkritik ini? Coba dengarkan mereka, dan sesekali kamu bawa mereka ke sudut pandang kamu, dengan memberikan data-data yang akurat, memberikan sumber-sumber yang terpercaya dari data yang kamu sampaikan. Karena terkadang si pengkritik atau si sniper ini orang-orang yang dapat menerima masukan atau pendapat kamu apabila kamu sertai dengan sumber atau dengan data yang terpercaya. Tipe kelima dari 7 tipe kawan bicara kamu adalah yang kita sebut dengan Mr. and Mrs. Cool. Artinya kawan bicara yang hanya diam tanpa ada ekspresi untuk menyetujui atau menolak apa yang kamu sampaikan. Tidak ada ekspresi yang berlebihan yang kamu dapat tangkap dari raut wajahnya. Dan ini menyulitkan tentunya.
Kamu menyampaikan hal yang mengembirakan dia. Tidak tersenyum, kamu menyampaikan hal yang mengkhawatirkan juga dia. Tidak menunjukkan ekspresi yang mendukung kekhawatiran itu. Yang kamu perlu lakukan adalah cobalah untuk mendekati kawan bicara ini sebelum kamu memulai percakapan. Cobalah untuk menjadi sahabat mereka sebelum kamu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Cobalah untuk membangun keakraban lebih dahulu sebelum kamu berbincang lebih lanjut. Tanyakanlah beberapa hal yang mungkin saja dia sukai untuk dibicarakan. Namun perlu kamu garis bawahi, terkadang Mr. and Mrs. Cool ini bukannya dia tidak mau menanggapi kamu, namun dia juga punya masalah dengan ketakutan atau kegugupan dalam berkomunikasi. Tipe ke-6 dari 7 tipe audiens atau komunikan atau kawan bicara kamu adalah black cloud atau C, negative thinking. Dan mungkin saja kamu pernah punya sahabat, teman seperti ini. Selalu berpikir negatif, selalu melihat dari sisi negatif dari semua hal yang terjadi. Apapun yang kamu katakan, selalu dapat dia terjemahkan di sisi negatifnya. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu memiliki kawan bicara seperti ini? Yang pertama tentunya adalah pahami sudut pandang kawan bicara kamu. Pahamilah bahwa si kawan bicara kamu tidak sepenuhnya keliru, namun ada hal yang menjadi fokus dia, yaitu hal negatif tadi yang mungkin saja bukan menjadi fokus kamu. Lalu yang kedua, coba alihkan fokusnya ke beberapa hal yang positif dari pembahasan kamu dan berikanlah beberapa contoh kasus yang nyata kepada kawan bicara sehingga dia dapat memahami mengenai hal-hal yang dulunya dia tentu tidak dapat melihatnya. Namun ingatlah bahwa selalu ada hal positif yang kamu dapat pelajari dan kamu dapat lihat dari sudut pandang si negatif ini. Dan tipe yang ketujuh atau tipe yang terakhir dari tipe-tipe kawan bicara yang mungkin saja dapat kamu temui atau dapat kamu peroleh ketika kamu berbicara atau berkomunikasi, yakni unwanted finalist atau si ahli yang tersasar. Ciri-ciri dari kawan bicara ini atau lawan bicara ini adalah sering memberikan penilaian terhadap apa yang kamu katakan, terhadap apa yang kamu ucapkan. Lalu bagaimana caranya kamu mengatasi tipe yang terakhir ini? Yang pertama, pastikan bahwa penampilan kamu mewakili apa yang akan kamu sampaikan. Pastikan bahwa penampilan kamu mendukung apa yang akan kamu katakan. Lalu yang kedua, pastikan bahwa kamu memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap topik atau terhadap poin yang kamu sementara komunikasikan. Lalu yang ketiga, pastikan bahwa pemilihan-pemilihan kata yang kamu ucapkan, yang kamu katakan adalah pilihan-pilihan kata yang juga digunakan oleh si finalis yang nyasar ini. Inilah 7 tipe dari audiens kamu atau 7 tipe dari kawan bicara yang dapat kamu mulai pahami sehingga komunikasi kamu bisa lebih baik dan lebih lancar dari sebelumnya. Pada video kali ini saya sudah membicarakan tentang 7 tipe audiens atau komunikan yang mungkin saja kamu akan temui saat berkomunikasi. Semoga Sunseed Girls dapat menerapkannya dengan baik. Dan pada video selanjutnya saya akan bicara tentang rahasia menjalin komunikasi yang sukses. Sampai ketemu pada video selanjutnya.